mungkin kita kalau melihat saat ini ya, itu perpolitikan kita itu kesannya sangat banal ya, gitu ya, sangat murahan. Kita bilang murahan aja. Kita melihat bahwa politikus itu hanya ingin berkuasa. Setelah berkuasa apa gitu kan? Dan kemudian kita melihat bahwa rakyatnya sendiri yang menciptakan mitosnya tersebut, yang melanggarkan mitos-mitos sejarahnya tersebut begitu ya kan. Tapi kalau kita melihat perspektif lain, kekuasaan itu sebenarnya bukanlah suatu konotasi yang negatif. Kekuasaan itu adalah suatu hal yang sebenarnya bisa dipakai untuk kemaslahatan semua orang. Kalau kita melihat dalam filsafat-filsafat Yunani kuno ya, kita melihat bahwa mereka membedah kekuasaan itu di tiap-tiap polis Yunani pada waktu itu, di Sparta, di Athena, dan di Olympus. Ya kan? Kita melihat bahwa mereka itu membedah kekuasaan tiap-tiap polis tersebut. Kekuasaan militeristik seperti yang di Sparta, kekuasaan demokrasi seperti yang di Athena, bahkan kekuasaan pedagang di salah satu polis di Yunani pada waktu itu saya lupa. Itu yang kemudian melihat bahwa spektrum-spektrum kekuasaan ini kira-kira mana yang memberikan kemaslahatan terbaik untuk masyarakatnya. Ternyata semuanya saling mengaku ya, mereka itu berjuang demi kemaslahatan rakyat. Tetapi ya kembali lagi kita melihat bahwa ada kekuatan pikiran di sana, bahwa kita itu berani membeda sejarah melalui kacamata filsafat. Kita melihat kekuasaan itu dari pemikiran, penalaran gitu ya kan. Tetapi kalau kita melihat kekuasaan di Indonesia saat ini, itu tidak dibedah dengan pemikiran. Ibarat ketika kita berkuasa, lalu apa gitu? Apakah itu hanya akan menjadi nama di Wikipedia saja? Apakah itu hanya akan menjadi jabatan di buku PKN anak-anak sekolah ke depannya begitu? Terlalu banal, terlalu dangkal, terlalu murahan begitu. Kita melihat bahwa kekuasaan politik di zaman sekarang itu tak lebih hanya untuk foto-foto selfie di media sosial begitu. Ibaratnya seperti hal yang buat publikasi saja begitu. Padahal sebenarnya kita bisa melihat kekuasaan itu jika kita bawa sebaik-baiknya, maka kita akan tahu sebenarnya menjadi orang Indonesia itu bagaimana gitu. Kalau kita kembali lagi melihat mitos-mitos sejarah pada awalnya bagaimana, contohnya kita melihat ada sebuah figur mistik yang katanya bisa menculik orang-orang yang berbaju hijau di pantai selatan. Apakah itu adalah hal yang patut untuk dipertahankan, untuk menipu pemikiran-pemikiran rakyat? Kita melihat bahwa banyak orang sudah berusaha melawan kesesatan pemikiran tersebut. Bahkan ada yang berani pakai baju hijau di pantai selatan, nggak ada apa-apanya, nggak diculiknya sama tentara-tentara gaib. Atau mungkin ada orang yang datang ke hotel yang katanya dihuni sama Giro Kidul, sampai sekarang beliau masih sehat walafiat. Tetapi mitos kesejaraan ini, mitos-mitos mistik lah kita lihat begitu ya, beberapa malah menjualnya menjadi bahan komersial. Maka kita lihat kenapa film horor itu lebih laku daripada film sejarah di Indonesia. Bahwa komersialisasi pada ujung-ujungnya kita kembali menyalahkan kapitalisme sih sebenarnya ini sih. Tapi kita melihat komersialisasi daripada mitos tersebut sangat dilanggengkan. Kita melihat bagaimana di Twitter ya kan, saat orang membicarakan thread tentang mistik itu pasti rame banget. Tapi giliran kita bicara tentang bagaimana kita bisa merdeka dari pikiran kita, itu ya kurang seperti konten-konten mistik seperti itu. Jadi kembali lagi sebenarnya ya kita melihat bahwa pisau beda filosofi seringkali diabaikan dalam menafsirkan suatu hal begitu. Kalau misalnya kita melihat suatu kejadian, sebuah mitos ini dengan dasar filsafat, dasar filosofi, kita akan melihatnya dengan lebih baik, dengan kacamata ibarat kita mengganti minus kacamata kita begitu. Kita mengganti resep kacamata kita untuk melihat lebih baik begitu. Padahal sebelumnya kita sudah pernah melihatnya begitu kan. Kalau kita kembali lagi ya kan ke pertanyaan Bapak itu mengenai tentang bagaimana cara politikus itu mencapai kekuasaannya itu ya kan melalui
mitos gitu. Bagaimana cara menghancurkan mitos tersebut? Ya kita kembali lagi ke riset lah ibaratnya begitu. Riset ke posisi politik kita pada hari ini. Seperti yang tadi dibilang Pak JJ Rizal ya tentang kita harus berani mengambil batas gitu. Apakah kita berada di batas yang dimana kita tidak lagi kalau kita pergi ke pantai selatan pakai baju hijau itu dicuri sama tentara gaib dengan orang yang percaya bahwa kalau meneteskan jeruk nipis ke darah korban kecelakaan itu bisa membuat dia gentayangan gitu. Kita harus berani untuk menulis batas tersebut. Sampai kapan lagi mau pemikiran kita itu terjajah oleh mistik? Sampai kapan lagi kita harus terjajah dengan fakta bahwa ketika kita melihat pohon pisang, itu yang ada sebuah perempuan berbaju putih tertawa cekikikan. Atau kita melihat bahwa pohon beringin itu pasti dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak kasat mata begitu. Alih-alih kita melihat bahwa pohon beringin tersebut bisa kita perindah menjadi taman kota yang indah gitu. Jadi memang kita harus berani mengambil posisi untuk melawan mitos-mitos tersebut. Dan ketika kita mengambil posisi, jangan kita diam. Kita harus menggerakkannya juga. Mungkin dari sisi circle kita, kalau kita yang punya media, kita harus berani untuk berbicara, memproduksi pikiran-pikiran kita. Begitu. Jadi kembali lagi setelah membaca itu kan input ya. Outputnya apa? Kita menulis. Setelah membaca kita harus berani menulis. Ketika kita menulis, itulah yang akan menjadi jejak diri kita. Jadi bagaimana cara supaya orang di masa depan bisa mengenal diri kita setelah membaca, marilah kita menulis. Yang begitu kita bisa merdeka dari penjajahan pemikiran ini. Mungkin ada tambahan dari Pak JJ Rizal. Ya, terima kasih. Cukup. Oh ya, cukup. Oke. Terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Yang mana? Yang lebih duluan yang depan sih, Mas. Cewek kan? Iya. Nah, kalau Mas ini dari komunitas New Storyan, beliau namanya Ripci Hanif. Betul kan cara pronunciation-nya? Ya, terima kasih Pak Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rifki Hanif. Saya juga sama orang lewat, terus kebetulan ada acara di sini. Jadi penasaran datang. Ya kali. Mungkin pertanyaannya akan agak sama dengan Bapak sebelumnya, tapi saya jadi bertanya mengenai jika memang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sebelumnya itu adalah kerajaan yang memang tidak pernah megah dengan konsep sambala dan sebagainya. Bagaimana cara dari negara-negara Eropa bisa masuk meliuk sampai ke lingkungan kerajaan-kerajaan yang ada di sini? Apakah itu menjadi sebuah kehidupan value untuk mereka? Padahal kita tahu bahwa politik dinasti di Eropa pun ada dinasti Habsburg dengan seperti Tipu Pusat ya. Jadi ya saya bertanya kira-kira bagaimana mitos-mitos itu terjadi dari sebuah kemegahan negara Eropa bisa masuk meliuk-liuk ke dalam kerajaan Indonesia. Selamat sore. Kami beritahukan kepada seluruh pengunjung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kami mengimbau dan mengingatkan jaga selalu barang bawaan Anda. Ini sampai ke ruangan gini tertinggal ataupun berpindah tangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Tadi ada yang mau datang tadi. Oh, Dijemput kita. enggak, itu mengheningkan cipta. Iya, dijemput dia pula ya. Oke. Ya. Mungkin pengumuman lagi. Oh, pengumuman lagi. Sekali lagi, Ingat sekali. kami menghimbau dan mengingatkan jaga selalu barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal ataupun berpindah tangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Mungkin mau dengar pendapat Pak JJ Rizal dulu terkait pertanyaannya. Ya, kita tuh nerbitin buku judulnya apa?
dari Ibu Meiling Rulops ya. Perdagangan Asia dan Eropa abad ke 15 dan ke-16. Kemudian juga ada buku Pak Adrian B. Lapian, judulnya Pelayaran dan Perniagaan di Nusantara abad ke-17. Nah, dari dua buku ini, kemudian satu lagi ada buku Kuasa Rahim, menurut saya menarik untuk melihat posisi perempuan di masa kurun niaga, istilahnya sejarawan Anthony Reid, di abad ke 15 dan sampai ke 17. Dari semua buku ini sebenarnya kita mendapatkan gambaran bahwa kawasan Asia Tenggara itu adalah kawasan yang yang sangat kaya. Tapi pertanyaannya adalah kekayaan yang didapatkan dari perniagaan rempah yang luar biasa besar itu dan sangat menguntungkan serta menumbuhkan budaya kosmopolitanisme dalam bentuk kota-kota bandar yang sangat banyak di seluruh wilayah, bukan hanya Nusantara tapi di Asia Tenggara, dan mereka mayoritas punya koneksi gitu ya, satu sama lain sebagai bagian dari jejaring perniagaan Asia Tenggara yang terkait dengan perniagaan mondial. Nah, persoalan besarnya adalah kekayaan ini diinvestasikan kemana? Nah, kalau kita baca ketiga buku itu, kita bisa mendapatkan penjelasan. Misalnya, ketika orang Belanda itu datang ke Banten dan memberikan hadiah kompas dan teropong, ya jarak jauh gitu, itu Sultan Banten ketawa. Kami sudah melihat barang ini setengah abad yang lalu, katanya gitu. Jadi barang yang dianggap sesuatu yang baru dibawa oleh Belanda itu barang yang sudah apkir, yang sudah basi. Jadi kita dalam satu aspek ini bisa melihat gitu ya, bahwa mereka sangat update dalam bidang teknologi pengetahuan. Lalu saya mau ulang cerita tentang Karaeng Patingaloang misalnya gitu ya, yang memesan globe gitu, dan kota bandar Goa itu atau Makassar itu adalah salah satu kerajaan besar di timur yang kalau tidak cepat misalnya Spilman sebagai diutus oleh VOC untuk menaklukkan Makassar, itu akan jadi problem berat buat perniagaan VOC di kawasan bukan hanya Nusantara tapi juga di kawasan Asia Tenggara. Nah, menariknya juga kota-kota bandar ini mayoritas itu dipimpin oleh perempuan. Ya, jadi ada misalnya di Banten ada Nyai Gede Pinatih begitu ya. So, yang seharusnya menjadi kita kenang itu adalah bukan Sultan Hasanuddin sebagai sultan, tapi terutama yang membuat kerajaan Goa itu besar adalah istrinya. Sebagai pedagang pedagang besar yang membuat kerajaan Goa itu menjadi sangat termasyhur sebagai kota bandar perniagaan yang besar di timur gitu. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah seluruh kekayaan dari abad yang disebut, periode yang disebut oleh Anthony Reid sebagai kurun niaga ini, ya, the age of commerce ya, itu kekayaan dipakai buat apa? Nah, mayoritas dipakai bukan untuk membuat persenjataan perang dan membangun kekuatan perang. Jadi mereka percaya hukum-hukum dagang yang fair, yang adil. Yang orang dagang itu tidak sebagai pedagang, sebagai overkoopman, tidak sekaligus dalam dirinya itu diberi mandat oleh kerajaan itu untuk melakukan negosiasi, diplomasi, dan kalau gagal negosiasi dan diplomasi, perang. VOC ini kan punya hak untuk itu, diberi oleh Hiran 17. Kalau lu gagal negosiasi, lu gagal diplomasi, ya perang. Terserah caranya, mau pakai cara-cara ngintrik, mau pakai cara-cara menyerang langsung, kayak Makassar nggak masalah. Yang penting adalah kuasai. Kalau misalnya negosiasi nggak kena,
kalau misalnya diplomasi nggak kena. Nah itu kalau baca bukunya Pak Abel Lapian, kita bisa tahu bagaimana apa economic enterprise dari dunia pelayaran ya di abad ke-17 yang luar biasa. Ya. Hukum-hukumnya kayak sistem amanah kapal begitu ya. Sistem perniagaan kapal yang berbentuk seperti koperasi begitu ya maksudnya. Itu penemuan yang luar biasa atau apa peta laut yang dipalsukan ya oleh pedagang-pedagang Arab gitu ya terkait rempah. Kemudian teknologi perkapalan. Sehingga ada jung itu bukan perahu Cina tapi dari kata jukung. Perahu milik kita gitu. Ya karena orang Austronesia membawa salah satu kemampuan untuk membuat teknologi perkapalan karena mereka orang-orang Kunlun atau orang-orang laut. Jadi pertanyaan Mas tadi tentang kenapa kita punya sejarah yang megah, yang besar. Ya kalau kita baca dari bukunya Pak Tony Reid, buku Bu Merlin Rurlop bukunya Pak Lapian, maka dengan cepat kita bisa melihat, memetakan persoalan besarnya adalah kerajaan-kerajaan ini tidak menginvestasikan untuk perang. Saya nggak dipimpin Prabowo kan mereka itu kan. Jadi mereka nggak punya pikiran bahwa perdagangan itu identik dengan perang. Lah, orang seperti yang Peter Sungkun kan tahu banget nggak mungkin ada perdagangan adalah peperangan adalah perpanjangan dari perdagangan atau perdagangan adalah peperangan. Perang adalah perdagangan. Perdagangan adalah perang begitu. Dibulak-balik aja. Itu nggak ada di rumus masyarakat dalam kurun niaga di Asia Tenggara abad ke 15, 16, 17. Jadi kita akan melihat dunia kosmopolitan yang sangat maju. Yang bukan hanya plural, bukan hanya multikultural, tapi juga interkultural. Jadi kalau plural itu kan kayak ya berwarna-warni, tapi dia tidak membentuk sebuah percampuran warna yang menghasilkan warna yang baru, yang unik. Tapi itu sudah sampai tahap masyarakat kosmopolitan yang interkultural. Dia menyatu dan membentuk kebudayaan baru. Nah, jadi ini dua dimensi hidup yang sangat berbeda ketemu. Ya, bayangkan Belanda yang baru selesai perang 80 tahun, yang lagi senang-senangnya perang, gitu ya. Ketemu dengan masyarakat Asia Tenggara dalam kurun niaga yang lagi senang-senangnya dengan sains. Itu gimana coba bayangkan? Jadi dua peradaban yang bertolak belakang. Jadi kalau dibilang Asia Tenggara itu mundur begitu ya, tidak beradab pada periode, itu keliru besar kalau kita baca buku seperti Pak Lapian atau Kuasa Rahim tentang posisi perempuan yang sangat tinggi begitu ya. Karena bukannya kemampuan mereka berdagang, tapi karena kekuasaan atas rahim gitu ya untuk melahirkan, meregenerasi gitu. Nah jadi jawabannya adalah perspektif Mas. Di mana kita investasikan uang kita, hasil dari perniagaan mondial dari rempah ini. Pilihannya bukan pada alat perang, bukan pada perbentengan. Walaupun kenal perbentengan, tapi tidak dalam konsep perbentengan seperti di Eropa begitu. Ya. Gairah mereka terutama pada pembangunan infrastruktur peradaban itu yang menurut saya menarik, yang semakin membuat kita sedih hari ini ya. Karena kita dangkal, kita tumpul begitu. Itu karena kekayaan kita diinvestasikan bukan untuk membangun peradaban dengan meningkatkan kualitas gitu. Kita tahu ada bonus demografi, tapi kita tidak pernah ngeberesin institusi yang memungkinkan kita memetik berkah dari bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi bonus bencana misalnya kayak gitu. Menjadi beban, orang-orangnya tidak menjadi orang tapi menjadi hama begitu. Nah, ini orientasi berpikir Mas.
Mungkin karena itu pentingnya sejarah sebagai inspirasi dan aspirasi menurut saya gitu. Ruang kita untuk belajar punya peta ke masa depan, karena kan masa depan itu negeri tanpa peta kan. Iya kan? Nah, gimana caranya kita punya peta? Ya kita pulang ke rumah sejarah. Nah, persoalan besarnya adalah kita tuh tahu tahun 2045 itu kita ingin Indonesia emas. Tapi kita nggak punya peta untuk menuju Indonesia emas. Ya, karena apa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk pulang ke rumah sejarah dan belajar arti kata prestasi. Jadi kalau pergi ke museum itu kan kita melihat prestasi sebenarnya. Apa yang sudah dicapai oleh generasi yang lalu, kenapa mereka bisa mencapai pencapaian itu? Nah, kita enggak. Karena pikiran kita dangkal, keangkuhan kita, kepongahan kita yang tinggi. Karena bacaannya miskin, semiskin-miskinnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Udah ya. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya pengen nambah dikit sih. Tiba-tiba teringat aja nih. Ini kan banyak juga anak muda yang hadir. Kalian pernah main game European Universalis nggak? Wah, kalau belum main, kalau kalian suka main game harus dimainkan tuh. Jadi itu game strategi perang gitu sama diplomasi. Tiba-tiba saya teringat nih, pernah main jadi Belanda kan. Terus itu mikir gimana caranya, waktu itu kan Belanda lagi perang kemerdekaan lawan dinasti Habsburg Spanyol tuh ya kan. Jadi setelah menang perang kemerdekaan terus mikirlah, oh ya Belanda kan menjajah Indonesia, ya udah aku kirim kolonis ke sana di game itu. Terus ya bangun tuh koloni sesuai lah, historically accurate lah ya, bangun koloni di Maluku pada waktu itu. Terus saya coba untuk nyerang Batavia yang waktu itu dikuasai sama kerajaan Banten gitu ya kan. Ngumpul pasukan tuh susah banget beneran cara mengendalikan jalur perdagangan di sana dan lain sebagainya. Tapi memang kuncinya betul kata Pak Jaja Rijal. Itu kuncinya sih kemana investasi uangnya itu. Ya udah saya investasikan ke merchantnya, merkantilismenya ya kan. Lama-kelamaan bisa tuh kerajaan semakin gak ada duit, kerajaan Banten semakin gak ada duit, ya udah mudah lah ditaklukkan itu Batavianya dapat gitu ya. Lama-kelamaan perluas wilayah. Nah, jadi harus coba tuh main game European Universalis. Kayaknya lagi diskon di Steam tuh. Jadi di sana juga bisa belajar tuh. Ternyata memang ada sebuah, apalagi kalau DRC barunya ya, sekarang udah bisa bikin koloni perusahaan gitu. Jadi kayak VOC sama East India Company Inggris gitu. Jadi memang betul itu investasi uangnya itu kemana dulu tuh. Jangan malah dibuat BSD baru di tengah hutan Kalimantan gitu kan. Atau bagaimana itu kan. Saya agak menyinggung siapa-siapa ya kali ini ya. Jadi takut pengumuman lagi nanti. Jadi kalau kita kembali lagi kemana arah bangsa kita mau dibawa ya kan. Ya kita bisa lah kita dorong terus supaya otak kita yang dikasih makan, jangan hanya publikasi di Instagram gitu kan. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobang. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.